Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya bersama saya Adi Suryadi. Di video kali ini kita sudah masuk ke video kelima ya, atau pertemuan kelima, dimana sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan keempat itu percabangan ya, if, elif, else ya. Dan mudah-mudahan sudah paham ya untuk if, elif, else. Dan di pertemuan kelima ini materinya adalah perulangan ya. Perulangan itu for ya. Jadi selama statementnya masih benar, nanti dia akan terus berulang ya. Perulangan juga ada banyak macamnya ya, nanti kita akan bahas. Oke, silahkan dibuka kembali laptopnya, kita mulai lagi ngoding barangnya. Oke, perulangan. Secara umum Python mengeksekusi program baris per baris ya, mulai dari baris 1, 2 dan seterusnya ya. Ya, struktural ya. Jadi dari urutan ke atas ke bawah. Ada kalanya kita perlu mengeksekusi satu baris atau satu blok kode program beberapa kali. Jadi looping ya, berulang terus gitu sampai dengan kondisinya selesai. Hal ini disebut dengan perulangan atau biasa disebut looping atau iterasi. Untuk lebih jelasnya, nah ini ada flowchart ya. Ini startnya begini. Kalau kita baca flowchart, ada sebuah kondisi ya, di mana kondisinya ini nanti ada if ya. If condition benar atau salah. Kalau dia kondisinya benar ya, dia akan balik lagi nih ya, ke start lagi, masuk kondisi. Kalau masih benar, dia akan balik lagi sampai dengan ditemukannya kondisi yang berbeda di sini nih. Kalau dia kondisinya langsung salah ya, dia langsung masuk end ya. Jadi ini gambaran flowchart sederhananya. Nah, ini penjelasannya sudah ada ya. Pada gambar di atas ya, bisa dilihat perulangan juga memerlukan tes kondisi. Bila hasil tes kondisi true, maka blok kode kembali dieksekusi, tapi jika false, maka keluar dari perulangan. Pada Python, perulangan bisa dilakukan dengan dua cara atau metode, yaitu menggunakan for atau menggunakan while. Nah, ini hampir sama juga dengan di PHP ya. Kalau kalian nanti belajar coding web, ini perulangan juga ada for each ya. For each dan while. Ini sangat sering digunakan. Jadi kalau dilihat di sini ada if kondisi ya, kondisi if, maka kalian harus paham dulu dengan if ya. Bagi yang belum paham, silahkan dipahamin lagi di pertemuan sebelumnya ya, atau di video saya sebelumnya. Oke, next. Perulangan dengan menggunakan for. Perulangan dengan menggunakan for memiliki sintaks seperti berikut. Ini pseudocode ya. Pseudocode itu ya bahasa sebelum bahasa algoritma ya. For, var in sequence, body of for ya. Jadi for ini perintah untuk perulangan ya. Nah, maksudnya kalau kita mau melakukan perintah perulangan dengan sintak for ya, baru ini body of for itu isi dari perulangannya itu apa gitu ya. Jadi ini perintah perulangannya, lalu isi dari perintah perulangannya di sini. Nah, ini pseudocode sederhananya ya. Var adalah variabel yang digunakan untuk penampung sementara nilai dari sequence pada saat terjadi perulangan. Sequence adalah tipe data berurut seperti string, list, dan tuple. Perulangan terjadi sampai looping mencapai elemen atau anggota terakhir dari sequence. Bila loop sudah sampai ke elemen terakhir dari sequence, maka program akan keluar dari looping. Jadi misalkan for-nya ini kita kasih variabel i sama dengan 5 ya. I sama dengan 5 misalkan.
Lalu kita kasih variabel lagi, misalkan i lebih kecil dari 5 ya. Lalu dia i plus plus ya. Artinya jadi kalau selama i-nya masih lebih kecil daripada 5, dia akan terus berulang. Nanti kalau dia i-nya sudah lebih besar dari 5, dia akan stop. Ya, mudah-mudahan paham nih. Saya belum masih codingnya, ini masih di pseudocode-nya. Next. Oke. Kita langsung coba di programnya ya. Silahkan dibuka lagi PyCharm ya. Pakai PyCharm atau pakai Visual Studio Code ya, atau pakai Google Colab ya. Nah, di sini saya pakai Google Colab ya. Ini saya sudah bikin notebook baru. Kalau kalian masuk tinggal bikin notebook baru. Lalu ini saya kasih nama perulangan ya. Perulangan.ipynb ya. Ya, kenapa saya pakai Colab ya? Kenapa? Karena satu file ini bisa menampung banyak contoh ya, karena di sini kan di Colab itu menjalankan per cell. Ya, kalau di PyCharm ya seperti ini, kalian harus satu kali file ya, satu kali percobaan ya. Walaupun bisa semuanya, tapi kan nanti yang tampil jadi banyak. Gitu ya. Ya itu. Tapi kalau kalian pakai PyCharm ya silahkan diteruskan saja pakai PyCharm ya. Oke, kita balik lagi di contohnya. Oke, di sini ada sebuah list ya. List isinya itu ada variabel number namanya. Isinya sebuah list angka ya. Kita coba. Kita bikin list number. Ini komentar ya. Ini tidak akan terbaca, ini komentar. Lalu kita bikin variabel numbers ya, ada s-nya. Sama dengan kita kasih angkanya dari 7598 7,5,9,8 seperti ini. 90840 90840. Nah, ini list ya, list number. Lalu, nah ini ada komentar variabel untuk menyimpan jumlah. Nah, kita bikin variabel sementara ya namanya. Kita bikin variabel untuk menyimpan jumlah. Variabelnya namanya sum. Sum itu buat menyimpan jumlah, sum. Ya bebas sih sebenarnya, variabel itu bebas. Kalian bisa namain apa aja terserah. Nah, ini kita kasih nilai 0 supaya dia bernilai integer ya. Dan nilainya awalnya 0. Jadi intinya supaya si variabel sum ini ada nilai awalnya. Lalu kita bikin perulangan ya, iterasi for each in number. Nah, oke, kita masuk lagi. For each in numbers seperti ini. Sum ya, sum sama dengan sum plus each ya. Nah, ini ada operator penugasan ya, kalian mungkin masih ingat ada operator namanya operator penugasan. Titik 2 ya. Lalu indentasinya jangan lupa, jadi ini ada indentasi nih, jadi nggak bisa kayak gini nih. Nah, jadi harus ada indentasi seperti ini. Jadi ada tab ya, tab ke menjorok ke depan. Sum ini variabel ya. Sum plus each. Sum it. Jadi, nah ini kalian harus paham dulu operator penugasan. Ya. Operator penugasan nih, dimana dia menjumlahkan dirinya sendiri ya kan.
sum plus each ya. Lalu untuk mencetaknya kita pakai print. Output jumlah semuanya 46. Print jumlah semuanya sum. Ya. Output jumlah semuanya 46. Print jumlah semua, lalu ini sum. Nah, seperti ini contoh paling mudah. Saya jelasin lagi. Ini ada sebuah list yang isinya adalah list number ya, boleh angkanya kalian manipulasi sendiri, silahkan. Lalu kita akan melakukan perhitungan ya, di mana perhitungannya adalah menjumlahkan ya, semua yang ada di dalam number itu dengan bantuan perulangan for ya. Jadi for each, kalau di PHP itu for each-nya nggak pisah ya, kalau di sini pisah, ada spasinya. For each, jadi setiap perintah ya, maksudnya setiap ini gitu ya, setiap yang ada di number ya, dia akan berulang. Jadi ini for each lah intinya ya. Hampir semua nih di PHP ada ya, di JavaScript juga ada for each ya. Mungkin ada juga di yang lainnya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita coba run ya. Oke. Nah, ini kalau pakai Google Colab, ini perhatikan kalau masih titiknya kuning, ini dia lagi menghubungkan ke server ya. Ya, jadi internetnya harus stabil. Tapi ya standar aja lah ya, internet standar aja. Nah, ini kalau udah hijau, dia sudah mulai running. Nah, nanti akan berganti terhubung. Nah, akan menunjukkan di sini RAM dan disk yang digunakan ya. Jadi kan kita pakai engine-nya Google ya. Nah, ini ada error ya, for each in number. Ya, jadi ada error ya. Kenapa? Karena saya di sini ada kesalahannya. Harusnya nilainya ini kalau ada petik ini jadi dia string ya. Oke, hasilnya keluar ya. Jumlah semuanya 50. Jadi tadi kenapa nggak mau? Karena tidak mau dijumlahkan antara sum integer dengan each-nya number string, karena tadi ada petik di sini. Ya. Jadi kalau ada problem, ada kendala problematika, silahkan dicari tahu sendiri dulu ya sebelum tanya gitu. Ya, itu contoh dari perulangan. Pertama kita sudah pakai perintah for ya, untuk menjumlahkan jadi dia akan berulang dengan menjumlah. Jadi 7 begitu, 7 di for each, sumnya akan berubah jadi 7, ditambah 5 lagi, sumnya yang tadi 7 ditambah lagi 5 lagi. Jadi berulang sampai dengan kondisi terakhir. Dan hasilnya adalah 50 ya. Coba dihitung manual aja. Atau saya salah nilainya di sini ya, value-nya. 759890840. Oh ya benar ya, hasilnya 50. Ini yang salah ya, di output ini yang salah. Komentarnya yang salah. Oke, silahkan dicoba dulu ya untuk contoh yang pertama. Next, di sini ada fungsi rank. Fungsi rank dapat digunakan untuk menghasilkan deret bilangan range 10 ya. Misalkan angka menghasilkan bilangan dari 0 sampai dengan 9, 10 bilangan. Kita juga bisa menentukan batas bawah, batas atas, dan interval
dengan format range, batas bawah, batas atas, interval. Bila interval dikosongkan, maka nilai default 1 yang akan digunakan. Interval tahu ya, jarak antar batas bawah dan batas atas itu ada interval ya. Ya, jadi ini fungsi rank. Nah, ini contohnya. Fungsi rank tidak menyimpan semua nilai secara langsung. Ia hanya mengingat batas bawah, batas atas, dan interval, dan membangkitkan hasilnya satu persatu hanya bila dipanggil. Untuk membuat fungsi ini langsung menampilkan semua item, kita bisa menggunakan fungsi list. Untuk jelasnya kita coba ya. Nih, mudah-mudahan paham nih. Ini contohnya, kita mau buat outputan range 0 sampai 10 ya, 0,10. Kita coba. Oke, saya new cell lagi. Nah, ini ya yang tadi ini udah. Lalu ini yang baru. Saya kasih ini dulu ya, komentar fungsi rank ya. Nah, fungsi rank tadi kan disebutkan ada batas atas dan batas bawah. Kalau kita gunain rank, berarti gini, print rank batas bawah ya, misalkan 0 sampai 10 ya. Kalau ini intervalnya kan berarti harusnya dikosongin ya, ini kan dikosongin, harusnya kita bisa setting, tapi kalau dikosongin nanti nilainya jadi defaultnya intervalnya 1 ya. Coba kita run. Oke ya, jadi ini print rank 10 ya, hasilnya rank 0,10 ya. Lalu kalau kita mau nampilin isinya, kita bisa print list rank 10. Nah ini ya, jadi list yang ada di dalam range. Coba kita kasih range-nya itu interval ya. Lihat di sini, saya batas bawahnya 0, batas atasnya 10, dan intervalnya 2. Berarti kan 0, 2, 4, karena ada jaraknya kan. Jaraknya itu 2. Jadi range itu punya struktur seperti ini, batas bawah, batas atas 2. Coba kalau nilainya kita jadiin 100 di sini. Lihat ya, kelipatan 2 sampai 98 ya. Seperti itu ya. Jadi itu untuk menampilkan list ya, yang ada di dalam range angka ya. Lalu nah ini contoh yang pakai interval ya. Jadi mudah-mudahan nih paham nih sampai sini ya. Ini dicoba aja. Ini jadi semua, nggak ada masalah. Nah ini kita mau coba lagi, kita bisa menggunakan fungsi range dalam perulangan, menggunakan for untuk iterasi bilangan berurut. Hal ini dengan cara mengkombinasikan fungsi range dengan fungsi len. Len itu kalau nggak salah panjang karakter, beda mungkin ya. Kalau di PHP juga ada len. Fungsi len berfungsi untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen suatu data sekuensial atau berurut ya, hampir sama ya. Nah ini contohnya program untuk iterasi list menggunakan pengindekannya. Ada mapel, di dalam mapel ini ada array ya, matematika, fisika, kimia. Lalu kita akan membuat perulangan menggunakan indeks ya. Jadi
for i ini variabel i di dalam range tapi di dalam length maple ya. Kita pakai fungsi len untuk mendapatkan panjang atau jumlah elemen. Tapi maple-nya itu bentuknya array. Nah, harus paham lagi array itu dimulai dari urutan 0 ya. 1 2 3. Jadi tidak dimulai dari 1 ya. Berarti matematika ini indeks ke 0, fisika ke 1, kimia ke 2 ya. Ini bentuk array ya. Kalau tadi bentuk number itu range ya, bukan array. Ini array ya. Jadi harus paham bahwa indeksnya dimulai dari 0. Lalu kita akan buat print ya untuk mencetak indeks. Nah, ini indeks array-nya tampilkan i ya. Nanti hasilnya seperti ini. Kita coba. Oke, saya new code lagi. Kalian boleh bebas ya menamai komentarnya apa gitu ya. Fungsi range dan len ya. Kalau saya seperti ini aja ya. Kita bikin variabel namanya maple, array, matematika ya, lalu fisika, lalu kimia. Mungkin kita tambah lagi satu, misalkan apa nih, Python ya, biar kekinian lah ya. Lalu kita akan buat perulangan for i in ya, rank, lalu len, lalu di sini ada maple. Bener nggak nih? Bener ya. Oke, lalu jangan lupa titik 2. Nah, di sini kita print apa nih? Saya suka maple apa nih? Seperti ini. Maple indeks i ya. Seperti ini ya. Benar nggak? Benar ya, sesuai yang di modul ya. Coba kita jalani matematika, fisika, kimia. Kalau misalkan kita mau nampilin satu aja deh misalkan. Oke, ini dicoba dulu ya, silahkan dicoba dulu, hasilnya sudah benar ya. Kalau kita mau nampilin hanya fisika misalkan, bisa nggak? Kayaknya sih bisa ya. Coba kita ganti i-nya menjadi 1. Wah, jadi fisika semua ya. Ya, jadi fisika semua. Kenapa? Karena yang diambil adalah indeks kedua. Indeks kedua itu maksudnya indeks ke-1 ya. Kan dimulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3. Karena dia berulangnya, range-nya itu menghitungnya 4 ya, maka dia akan berulang 4 kali. Nah, ya, jadi ini karena kita mengambil indeks ke-1, maka yang tampil fisika ya. Jadi ini kalian sambil belajar array juga, bahwa di sini indexing itu dimulai dari 0 ya. Jadi 0, 1, 2, 3 ya. Kalau kita ambil Python berarti indeks ketiga. Oke, seperti ini ya. Jadi dia berulang tapi dia ngambilnya Python semua. Ya, kalau kita cuma ngambil arraynya gimana coba? Bisa ya. Kita buang aja for-nya, kita ambil 1. Ya, tampilnya Python loh. Jadi itu
contoh perulangan ya menggunakan fungsi range dan length. Silahkan dicoba dulu. Nah, selanjutnya kita akan coba menggunakan while. Tadi kan pakai for, sekarang pakai while. Perulangan menggunakan while akan menjalankan blok pernyataan terus-menerus selama kondisi bernilai benar. Adapun sintak dari perulangan while ya, ini seperti ini, while statement. Jadi perintah while-nya baru statement-nya apa gitu. Di sini statement bisa terdiri dari satu baris atau satu blok pernyataan, expression. Satu blok pernyataan ya, expression atau ekspresi atau kondisi ya, untuk nilai selain 0 ya, dianggap true. Iterasi akan terus berlanjut selama kondisi benar. Oke, kalau salah dia akan keluar. While dan lanjut ke baris pernyataan di luar while. Oke, kalau misalkan salah benar dia akan while terus ya. Nah, ini contoh flowchartnya. Start, while expression, statement. Ini ada kondisi. Kalau benar di kondisional lagi, balik lagi ke kondisi awal, masuk lagi ya. Kalau dia salah, dia masuk sini. Hampir sama ya, hampir sama dengan for. Oke, jadi kalau kondisi, bedanya di sini kalau kondisinya salah, dia nggak looping gitu. Kalau kondisinya salah, dia langsung end gitu, langsung selesai nih. Bedanya tadi dengan for, dia kalau salah masih looping nih. Tapi ini kalau while, dia langsung selesai. Oke, contohnya di sini while count lebih dari 5. Oke, kita coba langsung aja. Kode baru. Count ya, ini variabel sama dengan 0. While count ya, lebih kecil dari 5. Seperti ini. Count sama dengan count plus 1. Count sama dengan count plus 1. Print apa nih? Count ya. Goodbye. Print goodbye. Oh, ini ada indentasi ya. Oh, ini ada nih. Print the count is gone. Print the count ya, misalkan jumlah lah gini ya, jumlah adalah ya gampang ya, count. Ini goodbye, selesai gitu. Jadi kalau perintahnya benar dia akan menjalankan ini, kalau salah dia selesai nih. Kita coba. Jumlah adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Karena lebih kecil dari 5 itu kan 4 ya. Kalau lebih kecil sama dengan 5, 5-nya ikut. Lalu selesai. Coba kalau kita count-nya itu 5, lalu kita bikin 3 ya. Jadi ini print while kondisinya salah gitu ya. Coba ya. Selesai. Nah, tadi kan dijelasin bahwa kalau kondisinya salah dia langsung selesai, end di flowchartnya. Jadi benar ya. Jadi kalau kondisinya salah dia tidak menjalankan while, dia langsung selesai. Oke, silahkan dicoba dan dieksperimen sampai sini. Next,
infinite loop ya, atau tak terbatas ya. Sebuah kondisi di mana loop selalu benar dan tidak pernah salah ya. Loop tidak terbatas ya, infinite. Terkadang hal ini menjadi masalah, tapi sering juga infinite loop berguna. Misalkan untuk program client server di mana server perlu menjaga komunikasi tetap hidup dan tidak putus. Pada contoh program while di atas, bila kita lupa menuliskan kode count plus 1, maka akan jadi infinite loop. Hasilnya akan jadi seperti ini. The count is 0 ya. 000 semua sebanyak dengan statementnya, kondisinya. Nah, ini akan jadi masalahnya ya. Cuma hal ini penting ya, kalau tadi yang dibahas menghubungkan klien ke server ya, karena menghubungkan klien ke server itu pasti ada kondisi di mana connect dan tidak connect ya. Itu penting. Oke. Nah, kendali looping umumnya akan berhenti bila kondisi sudah bernilai salah ya. Akan tetapi seringkali kita perlu keluar dari looping di tengah jalan, bergantung keperluan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kata kunci break dan continue. Hampir sama dengan di PHP juga ada break, ada continue ya. Statement break memaksa program keluar dari blok looping di tengah jalan, sedangkan statement continue menyebabkan program langsung melanjut ke step atau interval berikutnya dan mengabaikan baris kode di bawahnya. Jadi kalau continue itu dia bisa langsung lanjut ke baris selanjutnya ya, tanpa mengeksekusi baris sebelum setelahnya ya. Jadi loncat gitu ya, mengeksekusi. Tapi kalau break dia misalkan menjalankan eksekusi tadi ya, menampilkan angka dari 0 sampai 5, itu bisa break di angka 2 dan dia keluar. Jadi hanya menampilkan 0 dan 2, atau hanya menampilkan 0, atau hanya menampilkan 1. Nah, tergantung di breaknya itu di bagian mana. Nah, ini ada contoh penggunaan statement break. For letter in Python programming, if letter sama dengan 8, break ya. Lalu print huruf sekarang, letter, print goodbye. Ini kita pakai print A4. Kita coba ya kode baru dulu. Nah, kalau kalian di PyCharm berarti filenya ya, filenya lagi ya, setiap mau mencontohkan file. Contoh penggunaan statement break. Contoh statement break ya. For letter in ya. Ini langsung begitu aja, tidak dibikin variabel ya, langsung aja ini masuk di sini. Kita coba aja. For letter in, nah harusnya ini dibikin variabel ya, Python programming seperti ini. Udah nggak? Python programming, pennya besar. If letter sama dengan 8, if letter sama dengan 8, break ya. Bener nggak sih if letter? Oh, ini bukan 8G ya. Coba G seperti ini, break. Huruf sekarang, letter. Print huruf sekarang, letter. Lalu kalau salah dia print berarti goodbye.
Oke, kita coba ya. Run py Python Pro. Nah, pada saat di huruf G dia break nih, makanya tidak Python programming gitu ya. Paham nggak? Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Jadi break itu men-stop pada kondisi tertentu. Nah, kondisinya di stop saat hurufnya G. Nah, ini terlalu panjang. Coba kita stopnya di huruf Y. Huruf Y ini. Berarti harusnya nampilinnya huruf P doang ya. Huruf P. Nah, huruf sekarang P. Paham ya? Jadi break itu stop, menyetop sesuatu, tinggal disesuaikan kondisinya apa gitu. Ya. Ini contoh break, silahkan dicoba. Lalu di sini ada contoh continue nih. Ya, continue. Jadi kalau continue next ya. Kita coba ya. Silakan mau dibikin file new atau dibikin satu aja diedit, ini nggak apa-apa ya. Continue. Nah, ini coba saya di huruf Y ya. Harusnya huruf Y-nya nggak ada nih. Nah, kan huruf Y-nya dia nggak ada. Ya, jadi PTHON ya. Karena dia next gitu ya. Jadi dia lanjut aja dulu deh gitu ya. Kalau bahasa kalian mungkin kayak gitu. Skip gitu ya. Jadi dengan perintah continue, fungsi continue dia akan skip ke statement berikutnya gitu. Bisa statement, bisa kondisi, bisa angka, bisa huruf gitu ya. Karena ini kondisinya kita sedang menggunakan huruf ya. Ya huruf ya. Skip ke huruf selanjutnya. Ini kondisinya bisa macam-macam nanti. Intinya seperti itu. Jadi ada skipnya boleh di mana aja gitu. Terserah kalian men-settingnya. Paham lah mudah-mudahan ya. Ini continue. Oke. Lalu next kita lanjutkan. Ini ada penjelasannya juga. While else ya. Python mendukung penggunaan else sebagai pasangan dari while. Blok pernyataan else hanya akan dieksekusi bila kondisi while bernilai salah. Jadi kalau while-nya tadi salah, dia akan menjalankan else-nya. Tadi kan yang while, yang contoh yang sebelumnya ya, itu begitu while-nya salah, dia selesai end gitu. Tapi dengan while else, itu dia akan menjalankan kalau salah, ya kalau salah dia akan menjalankan perintah else-nya. Paham nggak nih? Mudah-mudahan paham ya. Ini contohnya ya. Tadi ini hampir sama yang contoh tadi ya. Kita coba lihat yang contoh ini nih. Ini ya. Oke, jadi kita coba copy aja ini. File new lagi, silahkan ya. File new atau kalian kalau pakai collab ya seperti ini. Tinggal add cell ya. Count-nya 0, count lebih kecil dari 8, count kurang dari 8. Ini 8. Count lebih kecil dari 8. Kurang dari 8 ya, bukan lebih kecil. Kurang dari 8. On count plus 1 ya. Lalu else print count tidak kurang dari 8. Kebalikannya. Else
tidak kurang dari 8. Kita run. Hasilnya 0 kurang dari 8. 1 kurang dari 8, benar ya, sampai dengan 7 kurang dari 8. Lalu 8 tidak kurang dari 8. Ini kalian harus paham ya logikanya nih. Jadi gini, count-nya 0 nih nilainya. Count lebih kecil dari 8, dia akan berulang, berarti berulang sebanyak 8 kali ya. Dia berulang selama 8 kali dengan kondisi lebih kecil dari 8. Dia akan berulang 8 kali. Dan akan mencetak count, berarti berulang ya, berarti mulai dari 0 ya, 1, 2, 3, karena nilai count-nya ditentukan awalnya 0. 0 kurang dari 8, karena nilai ini true, benar, dia akan menjalankan nilai true-nya dulu. Lalu karena ada else ini kecuali dari true ini, dari benar. Kalau dia setelah benar ada kesalahan, dia akan mencetak kesalahannya. Nah, di sini yang salah adalah 8 tidak kurang dari 8. Count sama dengan 8. 0 tidak kurang dari 8. Dia perintah true-nya ini tidak dijalankan ya. Karena kan salah. 0 sama dengan 8 enggak. Maka dia akan menjalankan perintah yang salah. 0 tidak kurang dari 8. Mudah-mudahan ini bisa paham ya bahwa perintah while itu ada pengecualiannya, ada else-nya di sini. Bisa diterapin while else. Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Kalau tidak paham silahkan dicoba lagi, dicari lagi contoh-contoh yang terkait dengan while else. Oke, kita lanjutin lagi latihan ya. Lakukan pengulangan input data sebanyak 2 kali dengan data di bawah ini. Data ke 1 misalkan ya, masukkan NIM, masukkan nilai UTS, masukkan nilai UAS. NIM adalah output NIM 1, nilai UTS adalah output UTS 1, nilai UTS Anda output UAS 1. Ini UAS seharusnya. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Oke, kita coba ya, kita coba kode baru dulu. Ini sudah ada jawabannya, jadi kalian tinggal menyadur saja. Nanti ada yang tidak ada jawabannya. Ada variabel ulang, karena kita akan berulang sebanyak berapa? 2 kali kan, berarti variabel ulang sama dengan 2. Lalu ada for, kita pakai variabel i ya. Ini variabel ini sebenarnya bebas, kalian mau kasih nama s, o, p, atau saya, atau Anda, variabel apapun bebas ya. Lalu kita bikin for i in range-nya ulang ya, seperti ini. Jadi dia akan berulang sebanyak 2 kali. Print data ke karena string ya, for i-nya string ya. Oh, maksudnya ini dirubah jadi string karena dia integer. Coba kita nggak usah ubah ya, nggak usah ubah dulu lah, error nggak kira-kira. Print data ke seperti ini. I plus 1 ya. Coba I plus 1, kalau kayak gini error nggak?
Enggak ya, nggak error ya. Jadi karena kenapa nggak error? Karena ini udah integer, lalu i-nya udah integer, jadi i itu bisa ditambah karena sama-sama tipe datanya integer ya. Kalau yang di contoh ini dia merubah menjadi string, nggak usah dirubah juga nggak mau. Lalu kita bikin inputan masukan NIM Anda ya. Kita bikin variabel nama ya. Nama sama dengan input masukkan NIM Anda seperti ini. Lalu kita masukkan UTS sama UAS juga, tapi diubah jadi integer. Oke, UTS sama dengan integer, input, masukkan nilai UTS seperti ini. Lalu kita duplikat aja UTS, UAS, masukkan nilai UAS. Nah, seperti ini. Lalu kita cetak print. NIM Anda adalah $S, nilai UTS adalah $I, nilai UTS adalah Anda adalah $I. Nah, ini adalah bentuk lain ya dari pemanggilan string dan integer, jadi pakai persen ya, mudah-mudahan paham ya. Print nama Anda adalah, karena saya tidak merubah integer, enggak, namanya tetap string ya, berarti $S. Nama Anda adalah %S, lalu nilai UTS Anda %I, persen integer, nilai UTS Anda %I, dan nilai UAS Anda %I integer ya. Koma, kita inisialkan di sini nama, UTS, UAS ya, jadi persennya kita inisialkan ya, seperti ini. Lalu print garisnya, terserah kalian mau tambahin print horizontal row atau tidak. Oke, kita coba jalankan. Invalid syntax ya, invalid syntax. Nggak ada komanya. Data ke 1 ya, nama Jamaluddin, masih ke 1, UTS 80, UAS-nya 90. Nah, dia akan continue nih. Data kedua Ahmad, nilai UTS 80, nilai UAS 70. Nama Anda adalah Ahmad, nilai UTS Anda 80, nilai UAS Anda 70. Oke, jadi seperti itu ya. Untuk mengerjakan latihan ini sudah ada jawabannya. Nah, outputnya seperti ini ya, benar ya? Oke. Masukkan NIM ya,
masukkan NIM. Tapi di sini variabelnya nama ya. Ya apapun itu ya, variabel kan bebas. Silahkan mau masukkan NIM, mau masukkan nama, silahkan. Sama saja. Oke, lalu di sini ada tugas ya, tugas 2. Oke, ini untuk tugas kedua ya. Jadi tadi kita sudah latihan membuat latihan ya, ini menggunakan range. Silakan nanti dicoba dulu untuk latihan membuat semacam stroke ya, namanya gerobak fried chicken. Hasilnya nanti layar masukannya seperti ini, layar keluarannya seperti ini. Ya, dicoba dulu ya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, saya akan buatkan video khusus untuk membahas studi kasus gerobak fried chicken. Oke, terima kasih ya. Tetap semangat buat belajar Python. Ya, tetap jaga kesehatan di masa pandemi semacam ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.